Oke. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini masih mengenai ayat-ayat juga ini. Mhm. Yesus tadi dikatakan Yesus menggenapkan tata ibadah di Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Ibrani pasal 10 ayat 25? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti ibadah dalam PB itu masih ada pelaksanaannya. Oke, Nah, Pak. nah, 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 nah. Ini ayat ini bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Ini kata yang tidak ada, tapi LAI tambahkan. Di bahasa aslinya itu sama sekali tidak ada kata ibadah. Tidak ada kata ibadah. Dan begini, tahu nggak? Semua kata ibadah, ya, kata ibadah yang di Alkitab kita ini, LAI terjemahkan dengan kata ibadah. Di bahasa aslinya, saya amatin, itu kata Eusebias. Dan itu kalau di King James Version, di bahasa Inggris diterjemahkan dengan apa, tahu nggak? Godliness. Godliness itu apa, tahu nggak? Kesalehan. Kesalehan. Nah, jadi banyak kata ibadah yang kita jumpai di Alkitab LAI ini. Itu sebenarnya Anda pahami itu, coba bacanya beda. Ini apa? Kesalehan. Ya. Saya kasih contoh. Misalnya gini, yang di 1 Timotius, 2 Timotius, 2 Timotius, ya, 2 Timotius, 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2, ya know? 2 Timotius pasal 2, ya. Nggak ada di sini ya. Ada ibadah kita katanya, di mana itu? Ada di ayat mana itu yang dikatakan ibadah? Ambil satu contoh kata ibadah. Saya bisa ambil pakai HP di sini lebih ini ya. Ini karena banyak sekali sebenarnya kata ibadah. Coba kita lihat ibadah. Iya, misalnya. Oke. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kalau di King James Version itu malah diterjemahkan, which is your reasonable service. Pelayananmu yang masuk akal, katanya. Yang masuk akal. Ya, yang masuk akal. Yang masuk akal. Kenapa? Karena di balik kata ibadah itu, di situ, sebenarnya di bahasa aslinya itu pakai kata logikos. Itu kata logika sebenarnya. Sebenarnya kalau begitu, dong, logikos ya. Itu kalau bahasa Indonesia, kalau terjemahan yang benar itu mestinya itulah ya pelayananmu, servis sebenarnya di sini karena ya. Latria, logikos latria. Logikos latria itu adalah pelayanan yang logis gitu, yang masuk akal. Malah diterjemahkan ibadahmu yang sejati. Sebenarnya bukan begitu. Ini satu, ini contoh. Nah, yang Ibrani pasal 10 ayat 25 itu kata ibadah sama sekali tidak ada di situ. Ya, bunyinya yang benar itu sebenarnya ya, janganlah kamu menjauhi apa? Ini ya, acara berjemaat sebenarnya. Acara berjemaat ya. Di sini ada dikatakan ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Nggak ada ibadah di situ, tidak ada kata ibadah. Jadi memang sebagai orang percaya tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat gitu. Ya. Acara apa? Acara doa, acara macam-macam acara. Jadi pertemuan-pertemuan kita katanya. Karena itu akan mempererat persaudaraan, akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Selalu ingat terus, maksudnya begitu. Oke.